Yehua memperingatkan bahwa keadaan pada hari-hari terakhir akan sulit dihadapi dan berbahaya. Akan ada kekurangan makanan, wabah penyakit, gempa bumi di mana-mana, dan hal-hal lain yang menakutkan. Ada juga kebakaran hutan, letusan gunung berapi, angin badai, dan bencana akibat ulah manusia, seperti kejahatan, kerusuhan, dan perang. Dimanapun kita tinggal, kita bisa saja tertimpa bencana, mungkin bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Bagaimana kita bisa siap? Pertama, kita harus siap secara rohani. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Jika kalian terus percaya dan tidak resah, kalian akan kuat." Jadi, kita perlu terus memperkuat persahabatan kita dengan Yehua dan mengandalkan Dia dari sekarang. Kita memang tidak mengharapkan mujizat, tapi di masa yang sulit, kita perlu berdoa supaya kuasa kudus Allah membantu kita mengingat ayat-ayat Alkitab yang bisa membuat kita tetap tenang dan mengambil keputusan yang bijaksana. Kedua, kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan dalam tas darurat. Misalnya, kita bisa memasukkan perlengkapan P3K, air minum, makanan yang tahan lama, Alkitab, dan keperluan lainnya. Kalau bisa, tiap keluarga perlu memastikan mereka punya persediaan kebutuhan dasar yang cukup. Ini untuk jaga-jaga kalau mereka tidak bisa keluar rumah untuk sementara waktu. Cari tahu apa yang disarankan oleh pemerintah setempat. Dan jangan lupa memberitahu para penatua kalau informasi kontak kita berubah. Jadi saat ada bencana, mereka bisa langsung menghubungi kita dan memberikan bantuan. Dalam ibadah keluarga, kita bisa membahas bencana apa saja yang bisa terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Ingatlah, serangan teroris atau kerusuhan bisa terjadi di mana saja secara tiba-tiba. Jadi, bicarakan dulu di mana keluarga kita akan berkumpul dan bagaimana kita bisa menghubungi para penatua. Ketiga, kita bisa mempersiapkan diri untuk membantu saudara-saudari yang terkena bencana. Bagaimana kalau bencana itu terjadi di daerah kita? Kalau sebelumnya ada peringatan dari pemerintah, para pengawas kelompok dinas lapangan akan memastikan semua orang di kelompoknya berada di tempat yang aman. Dan setelah bencana terjadi, setiap pengawas itu akan menghubungi semua orang di kelompoknya untuk mencari tahu keadaan mereka. Pengaturan untuk bantuan kemanusiaan mungkin membutuhkan waktu, apalagi kalau persediaan terbatas. Jadi, kita masing-masing harus membuat persiapan, mengikuti peringatan dari pemerintah, dan memberitahu para penatua keadaan kita. Filipi 2 ayat 4 berkata, "Perhatikanlah kepentingan orang lain." Kalau kita sudah menyiapkan kebutuhan kita sendiri, bantuan bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan, kita mungkin bisa membantu orang-orang di sidang kita atau sidang lain. Misalnya, kita mungkin bisa merelakan diri untuk menampung saudara-saudari yang membutuhkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Atau, kita mungkin bisa berbagi makanan atau kebutuhan dasar lainnya. Dan, kalau keadaannya sudah cukup aman, kita juga bisa ikut membersihkan atau memperbaiki rumah saudara-saudari kita. Bagaimana kalau bencana terjadi di daerah lain? Apakah kita perlu ke sana untuk membantu? Biasanya, kantor cabang akan menugasi beberapa saudara untuk mengatur bantuan kemanusiaan. Jadi, kalau saudara ingin membantu, saudara bisa mendaftar sekarang, sebelum ada bencana. Mintalah formulirnya dari penatua di sidang saudara. Kalau nanti ada kebutuhan, kantor cabang bisa menghubungi saudara. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita mendoakan saudara-saudari kita, merelakan diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan menyumbang untuk pekerjaan sedunia, kita bisa ikut membantu saudara-saudari kita. Memang kita tidak bisa terhindar dari berbagai bencana di dunia ini. Tapi, dengan menaati semua petunjuk dari firman Yehua dan organisasinya, kita akan memuliakan Yehua.
Kalau dari sekarang kita memperkuat hubungan kita dengan Yehua, menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan, dan merelakan diri untuk membantu saudara-saudari, Yehua pasti akan memberkati semua upaya kita, dan kita bisa siap menghadapi bencana.